Nah, apa sih induktif modern itu? Yang nanti juga kita kenal sebagai induktif empiris. Induktif empiris itu jenis pengetahuannya, kalau yang deduktif tadi namanya a priori, kalau yang ini namanya a posteriori. A posteriori itu berarti memahami dari alam. Memahami alam dari alam. Memahami sesuatu dari sesuatu itu sendiri, dari faktanya. Bukan dari asumsi-asumsi kita, bukan dari prasangka-prasangka kita. Itu namanya a posteriori. Jadi jenisnya a posteriori, lawannya a priori tadi. Kemudian kuncinya apa? Observasi dan eksperimen. Observasi berarti mengamati langsung, eksperimen berarti menguji, memilah-milih data yang sesuai. Jadi kuncinya di situ. Tidak sekedar ditebak-tebak pakai pikirannya sendiri. Kemudian alatnya namanya sensation. Sensation itu ya panca indera kita. Jadi yang sifatnya objektif. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan seterusnya. Cirinya apa? Kemudian induktif empiris itu yang pertama, bukan subjektivitas. Jadi memahami sesuatu harus objektif cirinya. Jadi bukan prasangka pribadi, bukan keinginan pribadi. Biarkan objeknya berbicara tentang dirinya sendiri. Kemudian yang kedua katanya Bacon, bukan pragmatis. Bukan pragmatis itu berarti apa? Tidak karena tujuan tertentu, karena biasanya tujuan tertentu ini membelokkan cara kita membaca objek, cara kita membaca sesuatu. Biasanya kita ingin cari untung, ingin target ini, ingin target itu. Jadinya membacanya tidak bisa objektif. Jadi itu namanya pragmatis. Hanya untuk memenuhi kebutuhan kita saja, keinginan kita saja, itu namanya pragmatis. Dan induktif empiris bukan pragmatis. Kemudian yang ketiga, bukan abstrak. Jadi sifatnya ya konkret, kelihatan, bisa diukur, sehingga tidak menebak-nebak. Jadi melihat apa adanya, menjelaskan apa adanya. Bukan melalui prasangka-prasangka, tidak disibukkan oleh tujuan-tujuan di luar itu. Nah, itu semua ini yang kita kenal nanti sebagai induktif empiris. Manfaatnya apa? Induktif empiris itu berarti apa? Ilmuwan dilatih, diarahkan untuk melihat kenyataan secara objektif. Bukan kenyataan dari kacamata kita saja, dari perspektif kita saja. Ada yang hari ini punya prinsip, apa mungkin kita memahami sesuatu itu secara objektif. Kalau pakai kacamata teori terbaru, karena ini memang teori lahirnya dulu awal modernitas, memahami sesuatu secara objektif murni itu ya mungkin tidak mudah, karena manusia selalu dalam perspektif, selalu punya kepentingan dan lain-lain. Tapi usahakan kalau mengikuti nasihatnya Francis Bacon, memahami sesuatu seobjektif mungkin yang kita mampu. Jadi jangan sejak awal kita sudah subjektif, mentang-mentang kita tahu bahwa apa bisa Pak orang memahami itu objektif. Orang selalu perspektifnya jadi subjektif. Kalau gitu saya sejak awal mau subjektif saja sih ya. Kalau begini ya nanti kita tidak akan ketemu kebenaran kenyataan. Yang ada ya seperti tadi, akhirnya jadinya a priori. Kebenaran sesuai hanya prasangka akal kita saja. Bahwa
tidak mudah, atau mungkin ada yang bilang tidak mungkin kita bisa objektif total, ya, tapi sejak awal dalam memahami sesuatu, kita harus berusaha seobjektif mungkin. Tidak boleh sejak awal sudah diperangkap oleh prasangka-prasangka. Jadi manfaatnya induksi yang ditawarkan oleh Baken ini, ya tidak ada manusia yang sempurna, pasti benar total, tapi setidaknya kita berusaha untuk menjangkau kebenaran. Lebih dekat dengan kebenaran, lebih dekat dengan objektivitas. Yang kedua, kegiatan ilmiah akhirnya kalau dengan modelnya Baken ini tidak menjadi kegiatan yang ideologis. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau kita sejak awal sudah nekat, pokoknya saya mau sesuai keinginan saya, sesuai kepentinganku, toh tidak bisa objektif, total, sempurna, maka sains nanti tidak jadi sains, yang ada ideologi. Ilmu tidak tampak seperti karakternya yang sejati. Dia hanya manifestasi dari kepentingan-kepentingan kita.